Berjumpa lagi dengan kami di YouTube channel Cognoscenti Consulting Group. Perkenalkan, saya Medina Indah Berliani, salah satu analis di Cognoscenti Consulting Group. Dan saya Eni Susilowati, salah satu konsultan di Cognoscenti Consulting Group. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait apa, Medin? Di video kali ini kita akan membahas tentang prinsip dalam manajemen mutu. Sebelum lebih jauh, definisi dari sistem manajemen mutu adalah sistem manajemen yang mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi dalam kaitannya dengan mutu. Sejak ISO 9001-2000 diterbitkan, telah dikembangkan 8 prinsip manajemen mutu yang merupakan suatu landasan ideologis dari seluruh pasal-pasal persyaratan yang dikembangkan. Kedelapan prinsip manajemen mutu tersebut berfokus kepada pelanggan, kepemimpinan, keterlibatan semua orang, pendekatan proses, pendekatan sistem kepada manajemen, peningkatan berkelanjutan, pendekatan fakta sebagai dasar pengambilan keputusan, dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemasok. Jadi, apa yang dimaksud dengan prinsip manajemen mutu, Medin? Prinsip manajemen mutu merupakan suatu aturan dan kepercayaan mendasar yang menjiwai isi dari standar ISO 9001. Dalam ISO 9001-2015, 8 prinsip manajemen mutu ini disederhanakan menjadi 7 prinsip manajemen mutu. Benar, Medin. Jadi, dari ketujuh prinsip manajemen mutu tersebut, yang pertama adalah fokus kepada pelanggan. Jadi, fokus utama dari sistem manajemen adalah untuk memenuhi persyaratan pelanggan dan berusaha melampaui harapan pelanggan. Dengan memahami kebutuhan pelanggan dan stakeholder lainnya pada masa kini dan masa yang akan datang merupakan hal yang penting dan memberikan kontribusi kepada suksesnya organisasi secara berkesinambungan. Yang kedua, kepemimpinan. Ada 2 hal pokok yang menjadi tugas pemimpin, yaitu 1. Menetapkan arah kebijakan organisasi. 2. Menciptakan lingkungan kerja sehingga setiap komponen organisasi mampu berkontribusi secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi. Pemimpin pada berbagai level jabatan yang ada di dalam organisasi perlu mengarahkan kesatuan tujuan dan memperjelas arah organisasi. Hal ini diwujudkan dengan membangun semangat dan jiwa perjuangan yang tertuang dalam visi, misi, strategi, kebijakan, sasaran, dan target yang perlu dicapai oleh seluruh komponen organisasi. Kepemimpinan merupakan faktor yang utama dalam mengelola organisasi menjadi organisasi yang hebat. Kepemimpinan yang dimaksud adalah kepemimpinan yang didasari oleh kompetensi diri yang baik dan ketulusan hati dalam bersikap dan bertindak. Prinsip yang ketiga yaitu keterlibatan orang. Keterlibatan orang merupakan hal yang mendasar bagi organisasi untuk memiliki sumber daya manusia yang kompeten, diberdayakan, dan terlibat secara aktif dalam penciptaan nilai tambah organisasi yang akhirnya akan dirasakan oleh pelanggan dan seluruh stakeholder. Dalam konsep manajemen mutu, makin disadari bahwa penciptaan nilai tambah yang dapat memuaskan pelanggan dan stakeholder lainnya merupakan suatu akibat dari sinergi organisasi. Maka, keterlibatan seluruh komponen organisasi dari semua fungsi dan dari setiap jenjang jabatan merupakan sumber daya utama untuk menghasilkan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Keterlibatan karyawan ini perlu dikelola dengan menyeluruh, baik secara individu maupun secara organisasi secara keseluruhan. Prinsip yang keempat yaitu pendekatan proses. Suatu sistem manajemen mutu terdiri dari serangkaian proses yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam rangka menciptakan nilai tambah. Dengan memahami bagaimana suatu produk dan pelayanan organisasi yang bernilai tambah
merupakan hasil dari sistem yang terdiri dari proses, sumber daya, kendali, dan interaksi dapat mendorong organisasi meningkatkan kinerjanya. Dengan memahami dan mengelola organisasi sebagai suatu sistem berbasis proses, maka dinamika organisasi dapat dikelola dengan baik. Setiap persoalan yang timbul dapat didiagnosis dengan tepat melalui analisis dari peta proses organisasi. Pemetaan proses ini juga dapat merupakan landasan bagi organisasi dalam rangka meningkatkan kinerjanya melalui peningkatan kinerja prosesnya. Iya, Medin. Dan prinsip kelima adalah peningkatan atau improvement. Peningkatan merupakan suatu kondisi di mana organisasi mampu mencapai suatu kinerja yang lebih tinggi secara konsisten. Dalam konsep manajemen mutu, metode peningkatan merupakan suatu metode yang melekat dengan kegiatan operasional organisasi. Metode ini sering dikenal dengan metode PDCA, Plan, Do, Check, Act, atau siklus Deming. Dengan melakukan usaha yang sistematis untuk mencapai peningkatan secara menyeluruh, maka organisasi akan mampu menciptakan suatu lingkungan kerja yang kondusif, yang kreatif dalam melakukan perubahan secara berkesinambungan untuk mendukung upaya organisasi fokus kepada pelanggan dan stakeholder lainnya. Prinsip keenam adalah keputusan berdasarkan bukti. Jadi, keputusan yang didasarkan kepada analisis dan evaluasi data dan informasi merupakan hal yang akan mendorong tercapainya hasil yang diinginkan. Data merupakan representasi ideal dari suatu fakta. Organisasi perlu disiplin dalam mengumpulkan data dan menganalisisnya, sehingga menjadi informasi yang bernilai tambah yang dapat digunakan oleh pimpinan di berbagai jenjang organisasi untuk mengambil keputusan secara tepat dan objektif. Penyelesaian suatu masalah memerlukan keputusan yang didasarkan kepada bukti yang objektif. Begitu pula dengan upaya peningkatan memerlukan data dan informasi yang akurat, sehingga manajemen peningkatan dapat dilakukan dengan efektif. Prinsip yang terakhir yaitu manajemen hubungan. Untuk menjaga kesinambungan sukses organisasi, maka perlu dijaga hubungan dengan berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk diantaranya adalah pemasok atau supply chain. Dalam era globalisasi dewasa ini, rantai pasok menjadi suatu yang kritikal dalam membangun nilai tambah suatu produk dan atau pelayanan bagi pelanggan dan stakeholder lainnya. Pengelolaan yang baik dari rantai pasok dapat menghasilkan suatu proses dan hasil yang efektif dan efisien dari suatu produk dan atau pelayanan sehingga menghasilkan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Pengelolaan rantai pasok secara profesional perlu mendasarkan kepada hubungan yang saling menguntungkan antara pemasok dan pelanggannya dalam suatu sistem rantai pasok untuk membangun visi bersama dalam mencapai pertumbuhan bisnis dan non-profit secara bersama-sama. Sekian materi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan tunggu video-video kami selanjutnya ya. Terima kasih. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai prinsip dalam manajemen mutu, bisa kalian baca di buku karya Bapak Martinus Tukiran dengan judul Membangun Sistem Manajemen Mutu berdasarkan ISO 9001-2015. Untuk info lebih lanjut, bisa kalian hubungi nomor di bawah ini.